Propaganda perang di Eropa sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Baik di media arus utama maupun di media sosial, siapapun yang menyerukan lebih banyak perang melawan Rusia sedang mendapat perhatian. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari situasi ini lagi? Itulah pertanyaan yang dibahas oleh tamu saya hari ini, penulis dan dramawan Jerman, Fabian Scheidler, yang baru-baru ini menerbitkan sebuah buku berbahasa Jerman berjudul Jika Saya Terjemahkan, Mampu Berdamai. Bagaimana kita dapat berhenti musuh kita sendiri? Tuan Scheidler, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya. Mari kita bicarakan sedikit tentang hal ini. Bagi orang-orang yang tidak berada langsung di Jerman atau di Eropa seperti Anda, bagaimana Anda menggambarkan keadaan saat ini? Wacana publik seputar perang dan perdamaian dengan Rusia. Kita sedang menyaksikan di Eropa, dan terutama di Jerman, sebuah militerisasi yang belum pernah kita lihat sejak Perang Dunia II. Pemerintah Jerman telah berjanji untuk melipat gandakan 3 kali lipat anggaran pertahanannya dari 42 miliar euro per tahun menjadi 142 miliar, atau 193, saya rasa itu angka yang benar. Jadi kita memiliki wacana yang hanya mengenal kita dan mereka. Semuanya hitam putih. Baik melawan jahat. Ini seperti versi geopolitik dari Harry Potter. Dan siapapun yang mempertanyakan narasi bahwa Rusia akan segera menyerang negara-negara NATO dianggap sebagai simpatisan Putin. Padahal, bahkan Dinas Intelijen Amerika sendiri, dalam laporan tahunannya, menyatakan bahwa Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menyerang NATO. Maksud saya, itu tentu saja akan benar-benar bunuh diri. Namun tetap saja, para politisi terkemuka kita, baik dari Partai Hijau, Partai Konservatif, maupun Partai Sosial Demokrat, telah menggerakkan mesin propaganda yang mengatakan kepada masyarakat, ya, kita tidak punya pilihan lain selain mempersenjatai diri kembali dengan cara yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II, karena orang Rusia akan datang. Dan tentu saja, ini omong kosong belaka, meskipun invasi Rusia ke Ukraina merupakan kejahatan serius. Namun tetap saja, tidak ada pandangan realistis tentang situasi kita. Dan tentu saja, hal ini dimanfaatkan untuk menopang kompleks industri militer pada saat Jerman menghadapi banyak masalah. Secara ekonomi, resesi selama 2 tahun yang terpanjang dalam sejarah Jerman. Kita juga melihat militerisasi di seluruh lapisan masyarakat. Tentara Jerman masuk ke sekolah-sekolah untuk menyebarkan narasi perangnya, bahkan ke taman kanak-kanak. Mereka ada di mana-mana, di ruang publik. Centauruat top-tebit, nolnspotism ng mesna tuwasa-tuwasa. Weak position in this situation. Seberapa luas menurutmu hal ini terjadi di seluruh Eropa? Karena di Jerman, hal ini jelas terjadi. Apakah kamu tahu tentang situasinya, misalnya di Prancis atau Italia? Kesan saya adalah bahwa Jerman saat ini sangat agresif, tetapi ada kecenderungan serupa di negara-negara Eropa lainnya. Ya, saya pikir itu benar. Di Italia misalnya, situasinya cukup berbeda. Jika kita berbicara tentang perang di Gaza, kampanye genosida Israel di Gaza, para pekerja Italia telah melakukan mogok kerja menentang pengiriman senjata ke Israel. Jadi itu situasi yang berbeda. Di Prancis misalnya, ada cukup banyak perlawanan terhadap militerisasi. Pemerintahan sebelumnya di bawah Perdana Menteri Bayrou harus dibubarkan karena tidak mampu meloloskan di parlemen rancangan undang-undang pemotongan sosial yang akan mengurangi pengeluaran sosial sekitar 40 miliar euro dan tidak memiliki mayoritas di parlemen. Dan di Spanyol khususnya, gerakan anti-perang cukup kuat. Anti-war movements are quite strong, and I think they pushed the government of Sanchez. Dan saya pikir mereka menekan pemerintahan Sanchez, sang sosial demokrat, untuk menjadi satu-satunya pemerintahan di Uni Eropa yang menolak mematuhi tuntutan Donald Trump agar anggaran militer dinaikkan menjadi 5% dari PDB. Spanyol berkata, ya, 2% sudah cukup bagi kami. Dan saya pikir itu karena ada banyak penentangan, baik terhadap kampanye genosida Israel di Gaza, maupun terhadap militerisasi. Jadi situasinya tidak seputus asa seperti di Jerman dan negara-negara lain.
Tetapi tetap saja, para politisi terkemuka, terutama di Parlemen Eropa, sangat agresif. Mereka bahkan bersedia menempuh jalan yang secara ekonomi bunuh diri. Sekarang kita berada dalam situasi di mana Ukraina jelas kalah dalam perang. We have now a situation where Ukraine is clearly losing the war, and that has been clear. Dan hal itu sudah jelas selama bertahun-tahun. Maksud saya, bahkan Jenderal Milley, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika, mengatakan 2 atau 3 tahun lalu bahwa Barat tidak bisa menang, bahwa Ukraina tidak bisa memenangkan perang itu. Dan Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Zaluzhny, mengatakan hal yang sama. Jadi selama bertahun-tahun, kita sudah tahu bahwa Ukraina tidak dapat merebut kembali wilayah yang hilang ke Rusia. Namun tetap saja, Uni Eropa terus narasi bahwa kita menang perang jika kita hanya menambah dana. Sekarang Amerika telah memberikan dana kepada Ukraina, dan Eropa sangat alih, terutama Jerman, untuk membayar tagihannya. Maksud saya, sekarang mereka mencoba mengambil alih aset Rusia di Belgia, sekitar 190 miliar. Tapi itu akan menjadi tindakan bunuh diri bagi Belgia, karena akan ada gugatan hukum terhadap Belgia dan Uni Eropa untuk mengembalikan uang tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dana itu tidak bisa disita. Namun, mereka tetap berusaha melakukannya, dan hal itu akan benar-benar menghancurkan Eropa sebagai tempat investasi internasional. Karena para investor internasional, terutama dari selatan global, tidak akan mempertimbangkan untuk menaruh uang mereka di bank-bank Eropa jika pemerintah Eropa bisa menyitanya kapanpun mereka mau. Jadi saya pikir mereka di Parlemen Eropa dan Komisi Eropa benar-benar sedang berada di jalur konfrontasi karena beberapa alasan. Dan dalam sebuah artikel terbaru di New Left Review, pada musim semi 2024, saya berpendapat bahwa idenya adalah, seperti yang pernah dikatakan oleh Financial Times, mengubah negara kesejahteraan Eropa menjadi negara militer. Saya pikir itulah program yang sedang kita hadapi. Maksud saya, mereka telah berusaha menghancurkan negara kesejahteraan selama beberapa dekade dalam kerangka neoliberalisme dari konsensus Washington. Mereka berhasil melakukannya sebagian, tetapi masih ada banyak perlawanan. Dan sekarang mereka punya alasan. Mereka berkata, ya, orang Rusia akan datang, kita harus mengalokasikan semua uang kita untuk militer, dan kita tidak bisa lagi membiayai kesejahteraan sosial. Jadi itulah, menurut saya, agenda dari para elit politik dan kapital. Mengapa pihak kiri ikut-ikutan dengan hal ini? Dan saya tidak berbicara secara khusus tentang partai kiri, melainkan tentang SPD. Ini tampaknya menjadi pandangan umum. Dan juga, bahkan di Swiss, Partai Sosial Demokrat, di mana saya sebenarnya adalah anggota yang membayar iuran, salah satu hal yang tidak saya sukai adalah mereka begitu mudah menerima narasi seperti, "Yah, orang Rusia yang jahat harus dilawan." Terutama sekarang, dalam konteks Eropa, nometen overheid bijvoorbeeld hebt niet meer %, thematic mempoignets. Maksud saya, Tuan Merz bahkan mengatakan bahwa kita tidak punya lagi uang untuk kesejahteraan sosial, yang selalu menjadi alasan pihak kanan liberal setiap kali membahas kesejahteraan sosial. Selalu ada uang untuk pemotongan pajak, selalu ada uang untuk belanja militer, dan sekarang tampaknya mereka berfokus pada pengeluaran besar-besaran untuk militer. Itu tentu saja berarti militer akan menjadi satu-satunya pihak, atau lebih tepatnya, seluruh lingkungan militer. Bukan hanya institusinya, tetapi seluruh lingkungannya bisa mengeluarkan uang jika itu untuk tujuan pertahanan, bukan? Ini akan mengarah pada militerisasi besar-besaran di semua aspek masyarakat sipil. Bukan begitu? Ya, tentu saja. Maksud saya, 5% dari PDB, saya harus mengingatkan semua orang, adalah 50% dari anggaran nasional di negara-negara OECD. Biasanya, anggaran nasional pemerintah pusat sekitar 10% dari PDB. Jadi membelanjakan 5% dari PDB, berarti 50% dari anggaran nasional. Itu hampir sama dengan jumlah yang kita miliki di bawah Kaisar Jerman sebelum Perang Dunia II. Jadi hal itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.
Perlu ditambahkan, Anda tahu bahwa di negara-negara Eropa modern, dan secara umum di negara-negara kesejahteraan, sebagian besar anggaran nasional merupakan anggaran transfer yang sudah dialokasikan sebelumnya. Anggaran itu digunakan untuk pensiun, layanan kesehatan, dan berbagai hal lain yang sudah semacam ditetapkan. Jadi hal itu membuat situasinya menjadi lebih buruk lagi. Ya, tentu saja. Maksud saya, ini adalah serangan langsung terhadap negara kesejahteraan, serta terhadap para pekerja dan kelas menengah, tentu saja. Ini adalah strategi untuk masa-masa kekacauan. Kamu tahu, sistem dunia kapitalis sedang berada dalam kesulitan besar, dan Barat khususnya, hegemoni Barat sedang menurun. Kapitalisme Barat sendiri sedang mengalami kemunduran yang mendalam. Jadi mereka sangat putus asa mencari cara untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dan mempertahankan hak istimewa, kekuasaan, serta kekayaan mereka. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan keadaan darurat permanen. Kita sudah melihat hal itu dalam berbagai bentuk. Kita pernah mengalaminya dengan perang melawan teror, tentu saja. Saya menulis tentang hal itu secara mendalam dalam buku saya Friedenstüchtig. Perang melawan teror menjadi modelnya, bisa dibilang begitu. Dan kita melihat hal yang sama selama pandemi, semacam perebutan kekuasaan oleh kalangan elit untuk menyalurkan sejumlah besar uang ke kantong para pemegang saham perusahaan besar seperti Pfizer dan sebagainya. Dan sekarang, hal itu terjadi pada Rheinmetall. Jadi ketika kapitalisme berada dalam kesulitan besar, ia mencari cara untuk mendiskreditkan perbedaan pendapat, membenarkan penindasan, dan menyalurkan dana besar ke kantong para pemegang saham korporasi besar. Itulah intinya. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa Partai Sosial Demokrat ikut mendukung agenda tersebut? Maksud saya, Partai Sosial Demokrat Jerman, seperti halnya yang di Austria, memiliki tradisi yang sangat penting dalam kebijakan detente. Di bawah kepemimpinan Willy Brandt di Jerman, Bruno Kreisky di Austria, dan Olof Palme di Swedia, mereka mengembangkan konsep keamanan bersama pada tahun 1970-an, yang sangat penting untuk mengakhiri Perang Dingin secara damai dan mencapai reunifikasi Jerman. Konsep keamanan bersama ini lahir pada puncak Perang Dingin, setelah Uni Soviet menginfiltrasi Solistahkan musim semi perang, dan Kommunikasdang membombardir Vietnam, disebabkan korban jiwa. Aneh, masa itu nggak menyenangkan. So these were not nice times either. But they understood that in the nuclear. Namun, mereka memahami bahwa di era nuklir, seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Cyrus Vance, keamanan bersama di era nuklir hanya bisa menjadi keamanan bersama. Anda tidak dapat mencapai keamanan dengan melawan kekuatan nuklir, karena pada akhirnya kita semua akan mati. Jadi mereka mengembangkan konsep ini, dan keamanan bersama berarti kepentingan keamanan yang sah dari semua negara harus dipertimbangkan secara setara. Itu berarti, Eropa saigi samin temani yang saved. Israel, misalnya, memiliki kepentingan keamanan yang sah. Begitu juga dengan AS dan negara-negara lainnya. Namun dengan cara yang sama, Rusia atau Uni Soviet pada masa itu juga memiliki kepentingan keamanan yang sah. Palestina misalnya memiliki kepentingan keamanan yang sah, dan rakyat Venezuela juga memiliki kepentingan keamanan yang sah. Semua kepentingan keamanan ini harus dipertimbangkan secara bersamaan. Itulah cara untuk membentuk kesepakatan perlucutan senjata nuklir. Itu si CHAPS pada masa itu. Dan itu semacam detente. Partai Sosial Demokrat telah meninggalkan tradisi itu, bukannya ke invasi Rusia ke Ukraina, tapi bahkan sebelumnya. Maksud saya, pemerintahan Sosial Demokrat dan Hijau pertama pada tahun 98 memutuskan untuk mengebom Serbia dalam perang agresi ilegal terhadap bekas Yugoslavia pada tahun 99. Itu merupakan langkah pertama dalam melanggar hukum internasional oleh pemerintah Jerman setelah Perang Dunia II. Sejak saat itu, baik Partai Hijau maupun Partai Sosial Demokrat seolah-olah telah merusak tradisi mereka sendiri dalam kebijakan keamanan bersama dan detente.
Setelah invasi Rusia, Kanselir Olaf Scholz menyampaikan pidato terkenalnya di Parlemen Jerman, Bundestag, dengan berbicara tentang sebuah titik balik, Zeitenwende, dan ia mengumumkan dana 100 miliar untuk militer. Ia bahkan belum berbicara dengan partainya sendiri tentang hal itu, apalagi dengan parlemen. It's time to brace Rusems. But he got along with that. He got away with that. And about half a year ago, Sekitar setengah tahun yang lalu, kami melakukan amandemen konstitusi di Jerman yang memungkinkan pengeluaran tanpa batas untuk militer. Dulu ada pembatasan anggaran dan plafon utang untuk semua jenis pengeluaran negara, tetapi pembatasan itu dicabut untuk militer. Partai Hijau bahkan menuntut agar pembatasan itu juga dicabut untuk dinas rahasia, untuk badan intelijen. Jadi sekarang kami memiliki anggaran tanpa batas untuk militer. Tetapi pada saat yang sama, kami mengalami penghematan untuk sektor lainnya. Ini sebenarnya tentang penghancuran negara kesejahteraan. Partai Sosial Demokrat bahkan menciptakan istilah siap untuk perang. Itu adalah Menteri Pertahanan kami di pemerintahan sebelumnya, dan juga di pemerintahan yang baru. Judul buku baru saya adalah Siap untuk Damai. Jadi ini adalah posisi di mana kita harus menantang gagasan tersebut, bahwa masa lalu adalah satu-satunya jalan untuk maju. Dulu hal ini merupakan sesuatu yang sangat tabu, tahu kan, di Jerman. Dan saya pernah berdiskusi dengan orang lain di saluran ini. Gagasan bahwa Jerman akan berperang lagi dulu dianggap sebagai ide yang terlarang, bukan? Hanya kalangan sayap kanan, ultranasionalis atau neo-Nazi yang masih bermimpi tentang Jerman yang akan keluar dan berperang. Tapi selama 20 tahun terakhir, hal itu telah berubah. Awalnya perlahan, maintaining kemampuan untuk sidang operasi kemanusiaan. Dan sekarang semua kehati-hatian itu sudah dibuang. Dan gagasannya adalah tidak. Militer, Bundeswehr harus kuat. Dan jika keadaan memaksa, kita harus bisa membunuh orang Rusia. Sekarang hal itu bukan hanya bisa diucapkan. Itu benar-benar terdengar dalam wacana publik. Dimulai perlahan tapi kemudian berlangsung cepat selama 3 hingga 4 tahun terakhir, menjadi sesuatu yang bisa diucapkan, dan ini dianggap sebagai yang baik. Bagaimana kamu menjelaskannya pada dirimu seperti Rusofobia? Apa arti itu keinginan untuk balas dendam? Apa itu? Is it revanchism? What is it? I mean, there have always been German militarists. Maksud saya, memang selalu ada kaum militeris Jerman, tetapi mereka memiliki satu masalah, yaitu Perang Dunia II dan Holocaust. Jadi, Jerman terpaksa menerapkan semacam pengekangan dalam hal militer. Ada juga gerak kedamaian yang sangat kuat di Jerman. Pada tahun 1980-an misalnya, ratusan ribu orang turun ke jalan memprotes perlombaan senjata nuklir. Pada saat yang sama, ada kepentingan di dalam kompleks industri militer untuk memecahkan kebuntuan Jerman semacam ini. Dari sudut pandang mereka, guna memperkuat militer, dan sekali lagi menjadi kekuatan militer terkuat di Eropa, yang tentu saja tidak diinginkan oleh negara-negara Eropa lainnya. Which of course other European countries didn't want. I mean, in the process of reunification. Maksud saya, dalam proses reunifikasi, hal itu tentu sangat penting bagi Rusia, karena mereka kehilangan 20 juta orang dalam Perang Dunia II. Mereka tidak ingin Jerman melakukan remiliterisasi. Mereka tidak ingin NATO meluas. Namun negara-negara Eropa Barat seperti Prancis dan Inggris juga tidak ingin Jerman menjadi kekuatan supermiliteristik. Tapi sekarang mereka tampaknya menerima hal itu, yang sebenarnya cukup menakutkan. Du kagod sportslänge ubah, skamilep esa elit moiser in Rusia actresses, in a pike ut onsput Naomi Klein sebagai strategi kejut, The Shock Doctrine. In her book, The Shock Doctrine, Dan pada saat itu, ketika orang-orang dapat disesatkan dan dimanipulasi oleh ketakutan, oleh propaganda ketakutan bahwa Rusia akan menghancurkan kita semua, mereka diberitahu bahwa ini adalah perang melawan apa yang disebut nilai-nilai Barat. Istilah yang menarik, karena justru dunia Barat, dunia kapitalis Barat, yang telah bertanggung jawab atas 500 tahun ekspansi kolonial, perbudakan, genosida, ekosida, dan perang-perang terbesar dalam sejarah manusia. Jadi itulah tradisi Barat. Namun tetap saja, kita berbicara tentang nilai-nilai Barat.
yang sebenarnya bergagasan yang cukup konyol. Dan di timur, itu adalah narasi yang sudah lama ada. In the East, that is a long-standing narrative. In the East are the barbarians. Di timur ada para barbar. Dalam perang melawan teror, para barbar itu digambarkan sebagai orang-orang di dunia Arab dan dunia Muslim. Dan tentu saja, media kita memainkan peran penting dalam narasi ini untuk menggambarkan kita sebagai kekuatan yang bajik dalam sejarah dunia dan dunia Muslim sebagai kaum barbar. Sekarang narasi ini hanya bergeser ke Rusia. Jadi Rusia sekali lagi menjadi beruang besar di timur yang akan memakan kita semua. Semua ini adalah propaganda perang. Dan mereka menggunakan invasi yang memang ilegal ini, yang memiliki sejarah panjang sebelumnya. Tentu saja, invasi Rusia itu tidak muncul begitu saja. Hal itu sangat berkaitan dengan ekspansi NATO dan ekspansi Barat secara umum, serta perasaan di Rusia bahwa kepentingan keamanan mereka terancam. Namun tetap saja, hal ini digunakan untuk mendorong agenda militerisasi ekstrem yang telah dipersiapkan selama beberapa dekade. Jadi, apakah menurut Anda persiapan ini dimulai sejak tahun 1999 dengan Serbia dengan Yugoslavia? Maksud saya, di satu sisi, ya, tahun 1999 itu tepat ketika Schröder menjabat, ketika Partai Sosial Demokrat berkuasa, bukan? Tapi kemudian pada tahun 2003, terjadi perang Irak dan Jerman tidak ikut serta, begitu juga Prancis. Mereka berkata, tidak, kami tidak akan melakukan ini. Itulah sebabnya disebut koalisi sukarela dan bukan operasi NATO. Jadi, menurut Anda, kapan dimulainya saat Partai Sosial Demokrat benar-benar meninggalkan, katakanlah, mentalitas perang dingin tentang tidak ada perang dengan kami? Ya, saya pikir ada berbagai faksi dan kekuatan yang berbeda di Partai Sosial Demokrat. Bahkan saat ini, masih ada minoritas yang menentang jenis hasutan perang yang kita lihat sekarang. Namun mereka dibungkam oleh media, dan bahkan dicap sebagai teman Vladimir Putin, dan sebagainya. Tentu saja, pada awal tahun 2000-an, ada banyak gesekan, tidak begitu banyak di Partai Hijau, tapi lebih di Partai Sosial Demokrat, yang memiliki tradisi panjang kebijakan detente. Dan pada tahun 2003 akan ada pemilihan umum. Dan Schröder tahu bahwa masyarakat Jerman sangat menentang perang itu. Kami mengadakan demonstrasi besar di Berlin. 500.000 orang turun ke jalan menentang perang Irak. Itu adalah gerakan besar, dan tentu saja hal itu memengaruhi keputusannya, karena ia ingin terpilih kembali. Begitu juga dengan Partai Hijau. Jadi mereka memutuskan untuk tidak ikut serta dalam perang, tetapi tetap mendukungnya. Karena banyak operasi militer Amerika direncanakan dan dikoordinasikan di pangkalan militer AS di Jerman. Kami memiliki banyak pangkalan seperti itu, dan tentu saja hal itu sepenuhnya ilegal. Itulah sebabnya pemerintah Jerman, bahkan hingga hari ini, menolak menyebut perang Irak sebagai perang ilegal. Padahal memang demikian. Karena begitu mereka mengakui bahwa perang itu ilegal, itu berarti mengizinkan militer AS beroperasi dari wilayah Jerman juga merupakan tindakan ilegal. Benar, benar. Masih banyak sejarah dan perenungan yang perlu dilakukan. Tapi pertama-tama, kita harus keluar dari momen haus perang yang sedang kita alami sekarang, yang menurut saya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat retorika yang begitu pro-perang, pro-militer, ayo kita lawan mereka. Jadi Anda menulis buku itu sesuatu seperti Peace App atau Peace Ready. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana swad and spiral voortdurend temporjes engelingi burfer. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah terlibat dalam diplomasi. Uni Eropa, termasuk pemerintah Prancis, Jerman, dan Inggris, telah menggagalkan berbagai upaya diplomatik. Itu sudah dimulai lebih awal, pada awal tahun 2022, tepat setelah invasi Rusia. Saat itu ada negosiasi serius di Istanbul dan tempat lain, dan mereka menghasilkan rencana 10 poin yang juga diajukan oleh Ukraina. Mereka hampir mencapai yang mencakup netralitas bagi Ukraina.
yang tentu saja telah lama diusulkan oleh Henry Kissinger dan banyak ahli strategi AS lainnya. Karena itulah satu-satunya solusi bagi Ukraina. Pada saat itu, penarikan pasukan Rusia ke garis depan sedang dibahas sebelum invasi terjadi. Lalu Boris Johnson turun tangan pada 9 April 2022, kemungkinan atas nama Amerika, dan berkata, "Kalian tidak boleh menandatangani apapun. Kalian tidak mendapat dukungan dari pihak kami." Jadi pihak Ukraina tidak menandatanganinya. Narasi ini, omong-omong, sering diperdebatkan karena orang mengatakan bahwa pembantaian di Bucha membuat negosiasi menjadi mustahil. Namun Bahan Zelensky sendiri mengisahkan di televisi ketika berada di Bucha bahwa mereka ingin bernegosiasi demi sekufu Fraser. Dan kami memiliki banyak saksi, omong-omong, bahkan ketua partai Zelensky di parlemen saat itu, dan kepala negosiator Ukraina di Istanbul mengatakan, "Ya, Barat ikut campur. Mereka tidak ingin perang berakhir." Menteri Luar Negeri Turki mengatakan hal yang sama. Ada kekuatan di Barat yang ingin perang terus berlanjut untuk melemahkan Rusia. Itu adalah kata-kata dari Menteri Luar Negeri. Jadi saya menceritakan kembali kisah ini karena hal itu membuktikan bahwa bernegosiasi dengan pemerintah Rusia itu mungkin. Dan ini juga sangat informatif untuk melihat apa yang diinginkan Rusia. Mereka menginginkan netralitas bagi Ukraina. Mereka tidak ingin ada pasukan NATO di sana. Sekarang, apa yang telah dilakukan Uni Eropa? Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi, tuntutan Rusia bukanlah bahwa seluruh Ukraina harus menjadi milik mereka, atau bahwa Ukraina harus bisa dibilang ditelan habis. Bukan itu tuntutannya. Tuntutannya adalah bahwa Ukraina, tidak termasuk wilayah tempat pasukan mereka berada, harus bersikap netral. Itulah tuntutannya. Ukraina harus bersikap netral. Negara itu tidak boleh menjadi ancaman. It needs to be neutral. It just must not be a threat. Absolutely. I mean, that's what Tentu saja. people like George Maksud saya, itulah yang dikatakan oleh orang-orang seperti George Kennan yang menciptakan strategi penahanan. Ia adalah seorang pejuang perang dingin. Dan orang-orang seperti William Burns, yang sekarang menjadi direktur CIA, telah mengatakan hal itu selama beberapa dekad. Chuck Matlock, duta besar AS terakhir untuk Uni Soviet, bahkan masih terus mengatakannya hingga kini, di usianya yang ke-95. Tentu saja, maksud saya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami Rusia. Mereka pernah berada di Rusia. William Burns, saya kira, pernah menjadi duta besar di Rusia. Ia mengenal Moskow, dan ia tahu, serta menyatakannya dengan tegas, bahwa inilah garis merahnya. Dan inilah sebenarnya pelajaran dari masa keamanan bersama. Kita harus menghormati Rusia, kepentingan keamanan sah dari negara lain, terutama jika adalah kekuatan nuklir. especially if they are nuclear powers. If you accept that we shouldn't allow Jadi jika Anda menerima bahwa kita tidak seharusnya membiarkan Meksiko menjadi anggota aliansi militer Rusia atau Tiongkok dan memiliki senjata nuklir di wilayahnya yang berbatasan dengan Amerika Serikat, saya rasa itu akan menjadi ide yang sangat buruk. Dan semua orang akan sepakat bahwa AS tidak akan menerima hal itu. Pada saat yang sama, Ukraina juga tidak bisa bergabung dengan NATO. Maksud saya, aturan yang sama harus berlaku untuk semua pihak. Sekarang, netralitas telah menjadi tuntutan utama Rusia. Namun, posisi negosiasi Ukraina telah melemah secara signifikan, juga karena campur tangan Barat pada waktu itu yang menggagalkan proses negosiasi. Dan sekarang, Ukraina tidak ada yang telah hilang, baik Crimea maupun Donbas. Itu sudah pasti, karena militer Rusia memiliki begitu banyak kekuatan dalam hal jumlah personel, produktivitas industri persenjataan, dan sebagainya. Namun, orang Eropa masih menolak untuk mengakui kenyataan ini. Dan sekarang mereka menggagalkan berbagai macam usulan, misalnya dari pemerintahan Trump, untuk mencapai kesepakatan apapun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memaksa pemerintah kita untuk terlibat dalam diplomasi, atau setidaknya tidak merusak upaya diplomasi, seperti yang terus dilakukan oleh Uni Eropa. Misalnya, pada musim semi, ketika ada pembicaraan tentang gencatan senjata, Uni Eropa dan pemerintah Inggris mengatakan, begitu ada gencatan senjata,
kami akan mengirim pasukan NATO ke Ukraina. We will send NATO troops into Ukraine. This is of course an incentive for Russia to Ini tentu saja menjadi insentif bagi Rusia untuk terus berperang, karena itulah gagasan awalnya untuk menghentikan NATO agar tidak meluas ke Ukraina. Jadi, itu adalah cara untuk menggagalkan setiap negosiasi. Dan sekarang mereka mencoba menyita, seperti yang saya katakan, aset-aset Rusia di Belgia, yang tentu saja bertentangan dengan hukum internasional. Dan jika mereka melakukannya, seperti yang dikatakan dengan benar oleh Perdana Menteri Belgia, ini adalah cara lain untuk menghentikan Rusia bernegosiasi sebab mereka melihat aset mereka kita. Jadi kita harus mendesak pemerintah kita dalam diplomasi, halangi diplomasi, dan meningkatkan pengeluaran untuk PO. block the spending for war. I mean, that's crucial. Still, for example, in Germany, Maksud saya itu sangat penting. Namun, misalnya, di Jerman, anggaran militer belum mencapai 190 miliar per tahun. Kita masih bisa menghentikannya. Mungkin akan ada banyak perlawanan dari masyarakat sipil, karena sebagian besar orang di negara-negara Eropa memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan negara kesejahteraan dan menghentikan kebijakan militerisasi semacam ini. Jadi, saya pikir ada potensi untuk membangun aliansi di masyarakat sipil, bukan hanya gerakan perdamaian tradisional, tetapi juga mereka yang membelah hak-hak pekerja dan sebagainya. Jadi ada banyak potensi. Ya. a lot of potential. And yes, Sorry, I just want to add actually 2 questions. Maaf, saya hanya ingin menambahkan sebenarnya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pikir akan tiba saatnya ketika negara-negara Uni Eropa lainnya mulai merasa agak tidak nyaman tentang hal ini? Karena Anda tahu, Anda bisa mendemonisasi Rusia sebanyak yang Anda mau dan sebagainya. Tapi pada tingkat tertentu, di Prancis, di Italia, di Polandia, dan seterusnya, pasti ada ingatan, bukan? Maksud saya, ada masa-masa ketika Jerman melakukan militerisasi. It's an what things emerge. So is dabbering ber, half reach, half being be. So at which point do you think that will happen? That other EU states might say like easy. Negara-negara Uni Eropa lainnya mungkin akan berkata, tenang dulu, Jerman, jangan terlalu cepat. Dan yang kedua, hal yang tidak saya pahami adalah, sementara Jerman dan orang Eropa pada umumnya memiliki tujuan yang sangat kuat tentang bagaimana perang ini harus berakhir, yaitu harus berakhir dengan seluruh wilayah Ukraina kembali ke Ukraina, termasuk Crimea, dan Vladimir Putin di Den Haag, mereka menyatakannya dengan sangat tegas. Tani, itu ada satu with them, yes, semat. Idara baik yang dimiliki pro-militeris, nomil rudal jarak jauh, untuk Morgan serangan kecil. Ruki Toti, and aft rontan lihat sehingga benar hal tidak berfall Thor. Tunor hastemban. Itu seremi debatkan hal ini. How do you make sense of this? I mean, European elites. Maksud saya, para elit Eropa benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Mereka telah kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Dan tentu saja, mereka ingin mempertahankan narasi lama bahwa Ukraina akan memenangkan perang itu, yang sepenuhnya omong kosong, karena mereka telah menginvestasikan begitu banyak modal politik, bahkan seluruh modal politik mereka, dan sebagian besar uang mereka ke dalam hal ini. Selama yang dibutuhkan ya, selama yang dibutuhkan. Mungkin berarti, selama waktu yang dibutuhkan sampai Eropa jatuh ke jurang kehancuran. Itulah yang sedang terjadi. Eropa sedang berada di jalur penghancuran diri total. Secara ekonomi, ia sedang merosot dengan cepat. Secara diplomatik, ia telah menjadi benar-benar konyol karena beberapa alasan. Utterly ridiculous for several reasons. First of all, most European countries and Germany. Pertama-tama, sebagian besar negara Eropa, terutama Jerman, telah mendukung genosida di Gaza. Jadi standar ganda mereka sangat jelas ketika mereka mengklaim membelah hukum internasional di Ukraina sambil mendukung genosida di Gaza. Negara lain seperti Inggris dan Prancis juga mendukung Israel. Secara internasional, mereka semakin terisolasi secara diplomatik, dan mereka juga meningkatkan risiko perang. Jika konfrontasi itu dipertahankan, dan jika dipercepat dengan Rusia, risiko skring. Ada wasitiad serius, and doktrin nuklir Rusia sprilis. And the Russian nuclear doctrine is very clear if the existence of this. Jika keberadaan negara mereka terancam, mereka bisa menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Itulah doktrin militer mereka.
Jadi kita sebaiknya tidak melakukan hal itu. Maksud saya, apapun pendapat Anda tentang Rusia dan Vladimir Putin, kita harus mencari cara untuk bertahan hidup dalam situasi seperti itu. Dan satu-satunya jalan menuju kelangsungan hidup adalah diplomasi. Dan para elit Eropa, elit politik, tidak berada dalam posisi yang tepat. Jika Anda melihat apa yang diputuskan oleh Parlemen Eropa, maksud saya, kedengarannya seperti, ya, mari kita menuju Perang Dunia III. Ada sekitar 700 anggota parlemen, dan sekitar 650 diantaranya memilih hal-hal semacam itu, termasuk dari Partai Hijau, Sosial Demokrat, dan sebagian dari kiri. Meskipun tidak semua dari kiri, harus kita akui. Parts of the left, not all the left, we have to say. So in parliaments, in the European Parliament, resistance. Jadi di parlemen Eropa, perlawanan cukup lemah. Pada saat yang sama, seperti yang Anda sebutkan, saya pikir ada kekuatan di negara-negara Eropa lain, di mana perlawanan sedang meningkat. Kita melihat hal itu di Belgia, misalnya. Ini negara kecil, tetapi mereka khawatir keberadaan mereka sedang dikorbankan. Maksud saya, Uni Eropa bersedia mengorbankan Belgia, karena jika aset-aset Rusia disita oleh UE untuk menciptakan pinjaman bagi Ukraina dan sebagainya, Rusia mungkin itu gugat Belgia meningkan. Dengan kulai meneng, kema aset-aset tersebut bertenen sebagai hukum internasional. Because it's against international law to seize these assets, and that will mean that Belgium will be Dan itu berarti Belgia akan bertanggung jawab atas 190 miliar untuk dibayarkan kembali kepada Rusia. Itu akan menjadi akhir dari negara tersebut. Dan itu sangat menarik. Saya pikir di banyak negara Eropa, orang-orang memperhatikan hal ini dengan sangat cermat. Fakta bahwa Uni Eropa bersedia mengorbankan salah satu anggotanya demi kebodohan skenario perang mereka yang tidak realistis. Namun saya pikir semuanya sangat bergantung pada gerakan perdamaian, karena kita tidak bisa lagi mempercayai para elit politik. Mereka terikat dengan kompleks industri militer. Tidak semuanya, tapi banyak. Jadi semuanya tergantung pada apakah masyarakat sipil dapat berkelawan kebodohan ini. Yeah, civil society mobilization would be one thing. Ya, mobilisasi masyarakat sipil adalah satu hal. Hal lainnya, dan itulah cara Tuan Karaganov di Rusia berargumen, adalah bahwa masalahnya orang Eropa sebenarnya tidak takut. Mereka tidak merasa gentar. Jadi, dalam arti tertentu, Eropa saat ini mengingatkan saya pada seekor chihuahua yang berdiri di depan seekor. Apa ya yang cocok? Katakanlah seekor beruang. Tapi di antara chihuahua dan beruang itu, ada pintu kaca. Chihuahua tahu bahwa beruang itu terkunci di luar, kan? Have the rejuping zapong in the cross and repeat. Can yell and be really loud and noisy, but it knows it's protected, although it can see the entire. Tapi ia tahu bahwa dirinya terlindungi, meskipun bisa melihat segala sesuatu di sisi lain. Namun, jika pintu kaca itu diangkat, saat itulah semuanya benar-benar akan terasa. Jadi, maksud saya, apa sekarang yang membuat orang Eropa begitu yakin pada diri mereka sendiri, bahwa mereka bisa menggunakan semua retorika itu? Padahal jelas, tanpa orang Amerika, mereka tidak punya militer. Mereka tidak punya pertahanan militer terhadap hal ini. Maksud saya, tidak ada apa-apa. Itang terpermini and step swimming, swimbana mall. You have through to me for apa mitingatham gabusro treeman. That gives them so much security. I mean, I think they have been sitting in a glass. Maksud saya pikir mereka sudah lama hidup di rumah kaca. Kaum elit Eropa, sama seperti elit Amerika hingga baru-baru ini, menolak untuk mengenali dan mengakui bahwa era hegemoni mereka dalam sistem dunia sedang berakhir. Faktanya, hal itu sudah mulai berakhir, dan mereka tidak mau menerimanya. Mereka ingin tetap menjadi penguasa. Dan tentu saja, orang Amerika adalah penguasa dari para penguasa, dan pemerintah-pemerintah Eropa, sebagian besar dari mereka, telah menjadi pengikut setia Amerika selama waktu yang lama. Tapi seperti yang kita tahu, BRICS dalam hal PDB jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara NATO atau G7 dalam hal populasi dan sebagainya. Jadi mereka sedang kehilangan hegemoninya, dan mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka juga sedang kalah dalam perang di Ukraina, yang sejak awal merupakan perang perantara. Ngomong-ngomong, Boris Johnson sendiri sudah mengakuinya. Dia beberapa kali mengatakan, "Yah, ini adalah perang proksi." Namun, di media Jerman, hal itu tidak boleh dikatakan.
disebut sebagai narasi Putin, padahal yang mengatakannya adalah Boris Johnson. Jadi mereka tidak bisa menerima kemunduran mereka, dan itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika ada hegemon yang sedang menurun, Amerika Serikat, dan anjing pudel yang juga menurun, kalau boleh dibilang, di Uni Eropa, dan mereka tidak mau melihat kenyataan, si Chihuahua masih mengira dirinya beruang atau bulldog. Mereka akan bertindak dengan cara yang sama sekali tidak rasional. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Itulah sebabnya, kita harus menghentikan kebodohan ini dan bekerja berdasarkan kenyataan. Kenyataannya adalah, seperti yang Anda katakan, bahwa orang Eropa memiliki sangat sedikit kekuatan, baik dari segi militer maupun ekonomi, untuk berperang dengan Rusia. Dan Rusia brought small. And it's a nuclear power. I mean, all the ideas that we can go to. Semua gagasan bahwa kita bisa berperang dengan Rusia benar-benar bersifat bunuh diri, apapun kekuatan konvensional yang dimiliki. Itu konyol. Itulah sebabnya semua upaya persenjataan ulang ini sepenuhnya absurd. Karena begitu kita berperang dengan Rusia, perang nuklir sangat mungkin terjadi. Dan kita semua akan mati, termasuk para elit politik kita. Dan itulah yang membuatnya begitu menakutkan ketika Kanselir Jerman, Friedrich Merz, baru-baru ini mengatakan bahwa ia tidak takut akan perang dengan Rusia. Sekarang, apa artinya itu? Dalam keadaan pikiran seperti apa orang ini, sehingga ia tidak takut akan perang dengan Rusia? Ini adalah keadaan pikiran yang sangat berbahaya di kalangan elit Eropa. Mereka tidak tahu apa sebenarnya perang itu. Mereka tidak tahu apa artinya berperang dengan Rusia. Dan mereka bersadi tetap hidup dalam dunia fantasi yang supremasi dan barat. Dan menginginkan demi itu. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Maaf untuk mengatakannya, tapi negara ini sudah pernah berada di posisi itu sebelumnya, dan mereka memberinya nama. Mereka menyebutnya Barbarossa, bukan? Mereka pikir bisa menang, tapi itu tidak terjadi, bukan? Hanya saja, maaf saya tidak ingin terlalu jauh. Maksud saya, sangat membuat frustrasi melihat bahwa setelah 80 tahun, semangat tidak akan pernah lagi, tampaknya berarti sesuatu yang sama sekali berbeda bagi orang-orang yang berkuasa sekarang. Ya, benar sekali. Yes, absolutely. I think like some years ago. Saya rasa beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan percaya bahwa Jerman dan Eropa bisa berada dalam kondisi seperti sekarang. Maksud saya, kita menghadapi situasi yang agak mirip dengan sebelum Perang Dunia An, di mana kita memiliki elit politik di Eropa yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan berisiko melakukan berbagai petualangan, bahkan perang besar. Namun situasinya berbeda, karena kita hidup di era nuklir saat ini. Dengan tibas bercermin ini itu lain, memperhatikan akhir mapmentis manusia. Orang yang make panwasus, them samis thrace cooling. People who are in power now don't have the faintest idea about that. The people who created the détente policy. Orang-orang yang menciptakan kebijakan detente di partai-partai sosial demokrat pada tahun 1970-an telah mengalami Perang Dunia II. Willy Brandt adalah seorang sosialis, seorang antifasis. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan fasisme dan ia selamat. Dan itulah sebabnya ia tahu apa arti sejarah. Itulah sebabnya ia tahu apa arti perang. Dan hari ini, orang-orang tidak memiliki, seperti yang dikatakan oleh Günther Anders, filsuf Jerman, 50 tahun lalu. Elit politik tidak memiliki imajinasi untuk memahami konsekuensi dinasti. Apakah belakangan ini ada sedikit pergeseran? Karena satu hal yang saya perhatikan adalah salah satu tokoh paling menonjol di Jerman, filsuf Richard David Precht, yang sangat sering diundang ke berbagai acara bincang-bincang, mulai mengatakan bahwa kita perlu mengakui sudut pandang tertentu dari Rusia, dan bahwa kita perlu bernegosiasi. Tentu saja, dia banyak dikritik oleh orang lain, terutama di X. Tapi hal itu mengejutkan saya, karena sebelumnya, besi severed in both Smahenvreng. We do American be regs strang steering. And is there a slight shift happening?
No, I don't see that slide shift. There was some Tidak. kind of opposition Saya from tidak the melihat beginning. pergeseran I mean, kecil itu. Sahra Sejak Wagenknecht awal memang was sudah ada still semacam part oposisi. of Maksud saya, Sahra Wagenknecht, yang ketika perang dimulai masih menjadi bagian dari partai kiri, Die Linke, sangat menonjol dan muncul di beberapa acara bincang-bincang. Prosedur standar media kita adalah, jika ada satu orang yang menyerukan perdamaian dan negosiasi, mereka akan menempatkan 4 orang, 4 pendukung perang, di hadapannya untuk mendemonisasi dia. Dan tentu saja, Uhalashevich, dengan Richard David Precht, ceritanya kurang sama. Jadi penting untuk memiliki suara-suara seperti ini. Namun tetap menurut jajak pendapat, opini publik telah propafil Perkudits selama beberapa tahun terakhir. by propaganda for the last years. But there's some glimmer of hope because the Namun, ada sedikit harapan, karena pemerintah Jerman ingin memperkenalkan kembali wajib militer, dan para pemuda tidak setuju. Maksud saya, bahkan jika mereka tidak memiliki pendapat yang kuat tentang bagaimana mengakhiri perang di Ukraina, mereka tahu bahwa mereka tidak ingin mati dalam perang melawan Rusia. Mereka tidak ingin mengabdi, sebagian besar dari mereka. Jadi pada hari Sabtu, akan ada aksi mogok para pelajar dan siswa Jerman di sekolah, mengikuti tradisi aksi mogok untuk iklim. Saya berharap bentuk perlawanan seperti ini akan terus berkembang, karena jika generasi muda menolak militerisasi semacam ini, kita memiliki peluang untuk mengubah arah. militarization, we have a chance to change course. For the off chance that young people Untuk kemungkinan kecil bahwa anak muda mendengarkan program ini, karena saya tahu demografinya justru sebaliknya. Tapi kalau ada yang mendengarkan, ini sangat sederhana. Jika seseorang memintamu mengambil senapan dan pergi membunuh orang lain, katakan saja tidak. Katakan saja tidak, karena itu sangat menyimpang, bukan? Semua orang tua di acara bincang-bincang duduk di sana dan berbicara tentang pentingnya bertahan dan tentang generasi muda yang harus mengambil tanggung jawab mereka. Dan mereka sendiri tidak akan pernah, sama sekali tidak akan mendekati garis depan, bukan? Sekali lagi, ini adalah penyimpangan. Tapi ini adalah penyimpangan yang sedang terjadi sekarang. It's a perversion, but it's one that's going on currently. Yeah, I think Ursula von der Leyen. Ya kamu tahu, saya pikir Ursula von der Leyen, Kepala Komisi Eropa, baru-baru ini ditanya apakah kerabatnya akan pergi berperang jika terjadi konflik dengan Rusia. Dia ragu-ragu, lalu menjawab, tidak. Dan hal yang sama omong-omong juga berlaku bagi para pemilih Partai Hijau yang telah menjadi salah satu partai paling agresif di Eropa. Padahal partai itu didirikan atas dasar perdamaian, ekologi, dan anti-kapitalisme. Dan sekarang justru sebaliknya. Sebagian besar pemilih Partai Hijau menginginkan peningkatan persenjataan, lebih banyak pengiriman senjata ke Ukraina, ingin perang terus berlanjut, dan sebagainya. Namun, partai ini juga merupakan partai dengan pemilih yang paling tidak bersedia untuk bertugas di militer. Sangat menarik. Jadi seperti yang kamu katakan, kaum borjuis dan kalangan akademisi di Jerman tampak cukup pro-perang dan pro-militerisasi, tetapi mereka tidak ingin anak-anak mereka sendiri pergi berperang. Ini adalah situasi yang benar-benar sinis. Dan Erich Maria Remarque, penulis Im Westen nichts Neues, aku tidak tahu judulnya dalam bahasa Inggris, salah satu buku anti-perang paling terkenal yang ditulis setelah Perang Dunia. Ada sebuah adegan terkenal, di mana para prajurit di kedua pihak duduk dan berkata, sebenarnya, perang ini tentang apa? Maksudku, kalau Tsar Rusia dan Kaisar Jerman punya masalah, mereka bisa saja mengambil pistol dan saling membunuh sendiri. Tapi apa hubungannya kita dengan itu? Kita seharusnya tidak ikut campur. Dan seperti yang kamu katakan, gagasan bahwa orang-orang akan patuh ketika mereka yang berkuasa berkata, ambil senapan dan tembak tetanggamu, sungguh tidak masuk akal. Diperlukan ratusan tahun disiplin melalui pendidikan, militerisasi, dan propaganda untuk meyakinkan orang bahwa mereka harus patuh dalam situasi seperti itu. Saya telah menulis secara mendalam tentang buaya, akhir dari mesin raksasa. Penolakan untuk patuh seperti ini sangat penting bagi perdamaian. Dan ketika kita melihat Perang Vietnam, ini poin terakhir saya, momen penentu yang krusial adalah ketika menolak untuk bertugas.
Sure, just refuse. I mean, it's you don't have to be Tolak that saja. pacifist, but Maksud just saya, refuse to- kamu tidak harus menjadi seorang pasifis sejati. Cukup tolak untuk dikirim ke perang. Dan kamu tahu, sebagai catatan tambahan, ketika berbicara tentang Perang Dunia Pertama, situasinya bahkan lebih aneh daripada sekarang, karena Kaisar Jerman dan orang Rusia. Ya, mereka itu sepupu, bersama dengan Raja Inggris, bukan? Mereka semua adalah cucu Ratu Victoria. Tapi baiklah, orang Eropa, termasuk saya rasa sampai ke Rusia, punya kebiasaan membuat keputusan bodoh. Your canon is wish to tap Ratcliffe becaves Hans dan Paul, ever Ivan dan Gregory. If you are mine. Gregory, right? It's horrible. Yes, absolutely. And I think the situation. Ya, tentu saja. Saya pikir situasi yang kita hadapi adalah bahwa orang Eropa telah dimanfaatkan selama 500 tahun dalam ekspansi sistem dunia kapitalis barat. Namun merekalah yang memegang kendali. Mereka bisa menjajah negara lain sesuka hati. Mereka bisa mengirim rakyatnya sendiri berperang sesuka hati. Tapi masa-masa itu sudah berakhir. Dan mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerima berakhirnya hegemoni barat. Dan mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa kita, setidaknya secara formal, adalah masyarakat demokratis di mana rakyat bisa mengatakan tidak pada perang. Benar, kan? Right. That's why they have to work on undermining the Itulah sebabnya mereka harus berupaya merusak demokrasi yang justru mereka klaim sedang mereka belah. Tapi itu masalah yang sama sekali berbeda. Fabian, bagi orang-orang yang ingin mengikuti karya Anda, di mana tempat terbaik untuk menemukan buku dan tulisan Anda, dan di mana Anda menerbitkannya? Ya. Yes. So go to Fabian. Kunjungi fabianscheidler.com. Anda akan menemukan banyak artikel dan video di sana. Saya juga menulis untuk Le Monde Diplomatique dan surat kabar lainnya dalam berbagai bahasa. Jadi ada banyak materi yang bisa dibaca. Anda juga bisa mengikuti saya di X, Blue Sky, Facebook, dan sebagainya. And Facebook and so on. I will put Na akhir sharing of Profor di deskripsi video di bawah. Fabian Scheidler. Terima kasih banyak, and is that so memword? much for your time today. And Chase, this sin.